teman-teman beberapa ada yang izin ibadah katanya. Oh iya iya, nggak apa-apa. Aku juga baru sadar. Mulai aja ya. Aku minta izin sharing Mas Fajar, aku belum bisa. Wait. Oke, udah ada. Oke, teman-teman. Google Chrome, nice. Aku udah muncul Google Chrome belum? Ya, Udah, Kak. aman kah? Udah, Kak. Aman ya, oke. Teman-teman, terima kasih banyak ya. Sebetulnya pertemuan hari ini tuh sifatnya lebih ke ini ya, lebih ke nindak lanjutin yang pertemuan sebelumnya kan kemarin banyak teman-teman yang mengalami error ya waktu kita ngekonsum data khususnya untuk yang ke PG admin kayak gitu. Nah, sebetulnya aku sebetulnya udah propose ya kalau di pertemuan selanjutnya tuh kita jangan menggunakan PG admin ya karena banyak banget apa obstacle-nya kayak misalkan ya laptop teman-teman misalkan nggak kuat buka PG admin tuh ya atau misalkan harus install apapun yang menurut kita cukup repot lah ya. Nah, makanya dari itu aku aku ini ya, aku propose untuk kita udahlah kita ke BigQuery aja ya kayak gitu. Biar apa? Biar dia tuh nggak ada instalasi apa-apa dan juga kita tuh seragam ya teman-teman, nggak kayak kemarin kan ada yang PG admin ada yang SQL online. Jadi ya udah sekarang tuh kita bakal menggunakan BigQuery kurang lebih kayak gitu. Kak, BigQuery itu apa? BigQuery itu kayak PG admin cuma online lah kayak gitu doang kok teman-teman, dan juga dia jauh lebih mudah kurang lebih kayak gitu. Oke, mungkin sesi ini tuh aku targetnya cuma 1 jam ya teman-teman. Nah, agenda kali ini tuh ya kita mulai bermain dengan BigQuery tuh ya sampai goal akhirnya tuh adalah kita memasukkan data atau tabel ke dalam BigQuery kayak gitu. Nah, ini karena sebetulnya ini sesi bebas ya, teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman pengen nanya di luar itu juga, atau misalkan kemarin ada pertanyaan yang belum aku jawab, boleh ya di-up di pertemuan kali ini. Ya ini ya hari Minggu pagi lah ya, teman-teman, saatnya ngobrol santai lah kalau kayak gitu. Oke, next. Ya, kita bakal belajar menggunakan BigQuery. Oke, silakan ya teman-teman masuk ke alamat berikut cloud.google.com/BigQuery. Nah, oh ya syarat pertama adalah kalian kalau bisa ya menggunakan Google Chrome, ya, terus kalian login menggunakan akun email pribadi kalian, kayak gitu. Oke, silakan ya cloud.google.com BigQuery/BigQuery. Oh, linknya, wait, link slide-nya atau link ininya? Slide-nya aku bagiin ya teman-teman. Nah, itu tuh. Ini link slide-nya ya yang isinya step by step. Nah, terus di situ ada juga dari Hakim, thank you Hakim, cloud.google.com/BigQuery. Ada recordnya kok ya, kita direkord kan, aman ya? Ya, ada recordnya kok. Oke, sip. Aku pengen make sure dulu ya teman-teman, kalian udah masuk cloud.google.com/BigQuery belum ya? Gitu. Aku saranin pakai BigQuery sih. Pokoknya kedepannya kita bakal pakai BigQuery ya teman-teman. Nggak harus bayar kok, nggak harus bayar. Lagi pula kita, oh nggak, jangan dipikirin trialnya mah, nggak usah pikirin. Aku so far meskipun ada perintah trial, dia bakal ini kok, dia nggak, selama ini aku juga pakai yang trial kok. Trial tuh intinya tuh kalau kita bayar tuh kalau kita menggunakan query-nya tuh 1 terabyte ya teman-teman per bulan, tapi kan kita nggak akan sampai terabyte-terabyte-nya hari ini tuh, jadi ya aman itu kan, nggak usah. Lagi pula yang nggak usah khawatir ya teman-teman, karena kita juga nggak diminta informasi kartu kredit gitu loh. Nah, kalau misalkan disuruh masukin kartu kredit ya kita harus kita harus kaget ya, bukan kaget ya, waspada, tapi kan di sini kan nggak minta kartu kredit ya, jadi aman lah.
cloud.google.com/bigquery. Coba aku ya. cloud.google.com/bigquery. Oke, kalian udah muncul kayak gini kan, teman-teman? Nggak perlu isi data dulu. Kalau teman-teman langsung muncul kayak gini nggak? Udah kan ya? Aman ya? Muncul kan? Nah, sekarang kalian go to console, teman-teman. Go to console. Ada kayak gini nggak sih? Udah muncul nggak kayak gini? Atau misalkan mirip. Oh, start free trial aja. Start free trial. Start free aja. Start free. Start free ya, teman-teman. Paling diminta alamat kayak gitu. Oke. Nah, kalian muncul kayak gini atau ada tampilan yang lain, teman-teman? Kayak gini ya? Ada yang selain kayak aku nggak? Kalau diminta pembayaran, gitu. Oke, nah, terus untuk ya, aku ini soalnya ada ini nih, ada BigQuery-nya, aku hapus dulu nih, biar kita mulai bareng-bareng. Ini aku hapus dulu. Shutting down. Oke. Kalian muncul kayak gini nggak? Kayak gini ya? Nggak. Atau kayak gini? Atau kayak gini? Ada yang kayak gini nggak? Ada yang select project nggak? Coba. Kalau ini nggak terlalu masalah ya, teman-teman. Yang penting di sini ada select project nggak di atas? Disuruh bayar? Ada. Oh iya, yang disuruh bayar kalian ada ini nggak? Debit kayak gitu? Ya paling pakai debit kayak gitu. Kok ada ini ya? Ada yang minta bayar, ada yang enggak ya? Kalau aku langsung masuk sih. Coba. Kalau minta bayar biasanya salah masuk. Nah, udah. Heeh. Coba, nah sekarang, iya, jangan klik yang coba gratis ya teman-teman nih. Atau misalkan kontak sales atau mana, nah kita ke konsol atau enggak ke kanan nih konsol. Gitu. Klik, nah harusnya, nah betul tuh udah ditandain tuh. Nah, terus muncul deh kayak gini, teman-teman. Oke, gimana nih kita next apa gimana nih teman-teman? Apa ada yang masih mau nunggu? Next ya. Nah sekarang, nah si Google Cloud ini tuh dia tuh kerjanya tuh adalah berbasiskan project ya teman-teman. Nah makanya sekarang tuh kita bikin project gitu kan. Tinggal klik select project. Nih aku gedein dulu ya. Nih, select project. Nah terus, oh ini karena aku dihapus ya. Nah terus klik new project teman-teman. New project. Tuh, tinggal select project. Nah, terus new project gitu. Nah, sekarang project name-nya, nah silahkan kalian bikin gimana kalian deh ya. Misalkan nih contohnya ada yang bilang kayak latihan latihan data analisis gitu kan. Atau misalkan kalian namainnya tuh
MySQL DA11 tuh ya, atau kayak gimana itu bebas terserah kalian. Karena intinya tuh ya kalian tuh ya bikin untuk kalian sendiri kayak gitu ya teman-teman. Contohnya nih aku karena kita di MySQL ya, MySQL DA11 gitu. Gitu. Create ya. Create gitu. Sekarang harusnya kalian tuh udah punya project ya, teman-teman. Tunggu nih emang agak lama. Oke, udah nih. Kan? Udah muncul. Kalian udah kayak gini belum? Udah ya? Udah. Nah, sekarang kalian ke bawah tuh cari nih BigQuery. BigQuery terus atau enggak kali di sini nih. Atau enggak ini nih ada yang itu burger button ya. Karena kayak burger tapi nggak kayak burger juga sih. Tinggal BigQuery tuh ya. Atau enggak langsung aja ke bawah nih BigQuery gitu. Klik BigQuery. Oke, gimana? Udah kayak gini belum tampilannya, teman-teman? Kalau yang udah bilang udah ya. Udah, aman. Udah. Oke, aku next ya. Nah, sekarang adalah ini teman-teman. Selanjutnya adalah kalau kemarin ya, kalau di PG Admin tuh kita bikin apa database ya, terus bikin tabel. Nah, kalau di Google Cloud atau di BigQuery dia tuh bikin dataset namanya tuh. Jadi bukan database tapi dataset, terus bikin tabel kayak gitu. Cuma beda nama doang ya. Kalau di PG Admin tuh dia database, kalau ini dia dataset gitu. Nah, cara bikin dataset gimana? Caranya adalah gini, teman-teman nih lihat. Ada yang titik 3 nih, kan kita bikin dataset itu per project ya, teman-teman. Misalkan kita project Agusirus. Kayak ini Agusirus tuh apa sih? Nah, jadi tadi tuh kita kan nama projectnya apa, nah itu project ID. Nah, project ID itu dia tuh bisa diubah sendiri itu ya. Tapi dia tuh kalau udah jadi kayak gini tuh dia nggak bisa diubah lagi. Nah, terus ada yang ini tuh nama default ya, teman-teman, dikasih sama si Google-nya kayak gitu. Intinya ya nggak usah dipikirin mau Agusirus mau tuh apa tuh ya, nggak usah masalah. Nah, sekarang titik 3 create dataset gitu. Nah, selanjutnya adalah isi di sini ya, teman-teman, dataset ID. Nah, misalkan aku masukinnya toko Pak Edi gitu. Nah, jangan lupa ya lihat karakter apa sih yang diizinkan di sini tuh ya. Kayak kita mau bikin username ya teman-teman, jadi nggak boleh ada spasi tuh ya, terus nggak boleh ada simbol, terus angka tuh nggak boleh di depan gitu kan. Kita klik next. Nah, semudah itu ya bikin dataset. Nah, sekarang kita udah bikin nih toko Pak Edi ya, isinya tuh ya kayak lemari yang nanti tuh bakal kita isi sama data-data kayak gitu. Nah, sekarang ini udah belum bikin dataset? Dan ya. Nah, sekarang kita bikin tabel tuh kan. Gampang banget bikin tabel, tinggal klik yang di 3 ini, terus kita create table. Nih, kita create table, bikin tabel. Nah, sekarang karena kita mau bikin tabel dari data CSV ya, teman-teman. Oh ya, filenya di sini ya. Ini aku kirim. Masih sama sih yang kemarin juga. Jadi yang CSV ini kalian download ya, teman-teman. Nih, download. Tuh, aku download gitu. Terus aku kirim di komentar. Iya, aman kok sama yang kemarin kok, cuma aku di ini lagi di copy ulang lagi gitu. Masih sama. Masih sama persis. Next, udah sampai mana nih? Nah, lihat. Create table from. Nah, kita mau bikin tabel dari mana? Nah, karena kita mau bikin tabel dari file upload, ya udah berarti ininya ganti ya. Kita ke upload gitu. Nah, udah upload.
Ya, kita select file nih, file apa yang pengen kita pakai tuh ya. Ya gampang, tinggal browse. Ganti deh ke order CSV yang tadi ya, yang kita download tadi. Order CSV, terus open gitu. Itu kan dibaca otomatis ya. Oh, dia tuh file formatnya CSV. Kayak gitu. Oke, kalau udah, nah ada nih satu lagi kolom yang minta di ini ya, minta diisi yaitu adalah table. Misalkan, oke, ulang ya. Jadi pertama tuh ganti ya teman-teman, create table from, ya pakai native table aja, native table bawahnya. Ini nggak usah diganti ya teman-teman yang di bawah, gitu kan. Atau samain aja parameternya nih. Upload, ya kita upload, terus arahin nih select filenya ke file yang kita download tadi ya di link yang aku kirim. Nah, terus oh ya destination table, tunggu bentar ya. Nah, aku nih orders, browse ya. Nah, pilih deh orders.csv yang linknya udah tadi aku kirim teman-teman di komentar ya. Order CSV ya kan. Ini klik terus open kayak gitu. Terus ini kok kehapus. Nah, ini nih orders.csv. Nah, sekarang bawahnya, nah yang kita ubah tuh ini ya dong ya teman-teman. Project ini nggak perlu sama ya teman-teman, karena setiap dari kalian tuh pasti beda ya kalau project ID. Yang penting ini nih datasetnya kita simpan di Tokopedia ya teman-teman. Datasetnya kita simpan di Tokopedia. Nah, sekarang tabelnya kita kasih nama. Kalau aku namanya orders tuh ya. Nah, ini tuh adalah bakal jadi nama tabel kita teman-teman, orders tuh. Gitu ya. Oh ya, meskipun ini nih, meskipun spasi itu diizinkan, tapi aku tidak menyarankan kalian menggunakan spasi ya, teman-teman. Terus next-nya adalah ke skema. Skemanya auto detect aja ya. Skema will automatically generated gitu. Next adalah ini nggak usah, bawah nggak usah. Udah. Jadi aku review lagi ya, teman-teman. Di atasnya adalah upload ya. Terus kita select file yang kita inginkan, misalkan orders.csv karena data kita tuh di CSV. Nah, terus project ID ini boleh habis ini mau rename dataset yang udah dibuat sebelumnya kan. Dataset bisa di rename nggak ya? Coba nanti aku lihat dulu ya, teman-teman. Destination ya, ini project tuh pasti beda-beda ya, jadi nggak usah dipikirin. Yang penting datasetnya tuh sesuai dengan yang udah kita bikin tadi ya, Tokopedia atau Tokopedia atau misalkan Shopee atau Lupa Bapak ya, terserah kayak gitu. Nah, terus kalau orders ya, orders tuh jadi yang jadi nama tabel tadi ya, teman-teman. Jadi aku sarankan ya, meskipun spasi diizinkan, tapi aku sarankan kalian nggak pakai spasi ya, soalnya nanti bisa menyulitkan kalian dalam proses query kayak gitu. Ini native table nggak usah diubah. Nah, sekarang yang skema auto detect aja gitu. Habis itu ini nggak usah diubah, create table. Tinggal ditunggu. Alright. Nah, udah masuk deh ya, teman-teman. Tidak seribet yang di PG Admin kan. Nah, kita udah punya project, punya dataset ya, dan punya juga tabel gitu. Iya, iya, betul. Kita nggak perlu bikin kayak define tabel ya, karena dia tuh udah cukup pintar kan ya. Kita kasih aja Kita kasih aja dataset, ya udah tinggal lu baca aja tuh kan. Kan lu bisa baca CSV ya. Kasarnya kalau kasih kata si BigQuery itu ya gua bisa baca CSV itu karena dia tuh nanti bakal ngedetek masing-masing masing-masing si variabel kayak gitu. Dan udah deh. Oh iya, lupa nge di dark mode nih. Di dark mode paling ini ya, teman-teman. Kalian pakai ini, kalian pakai ekstensi ininya bawaan Google Chrome-nya aja gitu. Apakah bisa rename? Kalau di project ya, dia nggak bisa rename, teman-teman. Kalau ini apakah bisa di rename? Oh, ternyata tidak bisa gitu. Kalau misalkan Kak, gimana kalau aku rename ya as simply as dihapus aja, ulangi dari awal kayak gitu.
Oke, udah gitu doang teman-teman, sangat mudah ya Google BigQuery itu. Dan sekarang aku pengen mastiin dulu, kalian udah ini belum ya? Udah order sebelumnya? Tabel kalian udah ada di sini belum? Udah kayak gini belum? Dan easy ya, easy. Oke, nanti ke siapa nih yang tadi tuh sempat harus ke pembayaran dulu. Nanti habis ini ya, Hanif ya. Barangkali ada teman-teman yang sama juga kayak Hanif gitu. Oke, nah sekarang pertanyaan selanjutnya adalah di mana gua nge-query gitu. Nah, gua nge-query itu di compose a new query, teman-teman. Nah, gini, nanti muncul kayak gini ya. Muncul kayak gini, caranya gimana? Select bintang ya, kayak biasa. From. Nah, ini lihat orders. Nah, ini nih, lihat. Ini terus di tab. Kak, kok kayak gini? Ini tuh, kok kayak gini manggil tabelnya tuh ya. Karena gini, teman-teman. Coba, ya caranya sama kayak SQL biasa sih gitu kan. Jadi kalau kalian ini ya teman-teman ya, selama kalian tahu SQL ya, entah kalian mau pindah ke MySQL, Postgre, ke BigQuery, kemana, kalian tuh udah pasti bisa ya, kayak gitu. Gitu. Wait, nah, ada yang dead nggak sih? Dead. Wah, start order. Oh, udah nih. Nah, kan udah kebaca ya teman-teman, udah aman tuh. Jadi gini ya. Oh ya, cara buka tabel pertama tuh kayak gini ya. Klik tombol 3 ini terus open. Tuh, nanti tuh kalian bisa lihat si field name-nya apa, nah tipenya apa, nah itu. Nah, yang aku khawatirkan tuh adalah aku takutnya order date tuh sama ship date tuh terbacanya tuh string tuh ya, atau varchar kayak gitu. Tapi ternyata si Google Bigquery tuh udah pintar ya, dia tuh udah jadi date gitu. Udah jadi date tuh apa? Teman kencan, oh bukan, tanggal ya. Ini nih, oh cara nampilin tabel. Oh iya, balik lagi ya. Nih, aku balik lagi nih. Close. Ini aku close nih. Karena kan kalian muncul kayak gini ya. Gimana caranya kalian bikin query? Caranya adalah tinggal ada banyak cara sih, lihat nih ya. Nih, bisa di yang tombol 3 ini terus query. Tuh, kayak gini bisa kayak gitu. Atau enggak kalian bisa nambahin ini nih, lihat. Tambah ya compose new query. Bisa kayak gitu. Atau enggak kalian bisa nambah compose a new query, sama aja gitu. Atau misalkan kalian tambah add. Enggak ding, kalau add mah nambahin data ya. Sorry, bukan salah. Gitu. String varchar ya gitu. String itu kan teks ya, varchar kan apa? Variabel, bukan variabel, apa namanya tuh? Varying karakter gitu. Jadi ya sama aja string sama varchar tuh. Oke, gimana kalian udah bisa belum nge-query? Munculin query editor gini. Udah? Aman? Aman ya? Aman ya? Oke, aman. Error, RN Justika. Errornya apa ya? Ini. Tahu nggak? Munculnya apa ya errornya? Yang klik kanan tabel terus milih query. Oh, gini kan ya. Itu memang error. Errornya kayak gini, lihat. Nih, error. Error ya? Error kayak gini bukan? Pas, iya memang pas di run memang error. Tahu nggak errornya apa? Errornya apa, tahu nggak? Errornya di sini ya teman-teman nih. Sini nih, lihat. Kan select. Setelah select harusnya apa? Setelah select harusnya apa? Harusnya eh, bintang, betul. Tapi yang penting adalah setelah select tuh harus ada list kolom yang mau kita gunakan. Nah, karena setelah select nggak ada kolom ya teman-teman, nah dia tuh error itu kan. Lihat nih, ini udah cukup jelas ya. Select list must not be empty. Oh, artinya itu adalah
daftar-daftar kolom maksudnya ya yang ada di dalam select dia tuh nggak boleh kosong kayak gitu, makanya dia balikin gitu kan, ini nggak boleh kalau kosong kayak gitu, makanya tambah star ya. Nah kayak gitu. Nah sekarang adalah lihat yang aneh itu adalah yang ini ya, yang cukup apa, ini mau agak lama. Nah yang apa, yang cukup agak penyesuaian tuh gini ya teman-teman. Kalau kemarin ya, kalau kita di Postgre itu kita cukup panggilin nama tabelnya doang kan ya. Ini kayak gini nih. Nah, gitu. Sama kayak gini bisa nggak sih? Kan kalau kalau kemarin kan kita gini ya, orders kayak gitu. Nah, waktu di run, nah lihat apa katanya tuh? Dia bilang apa? Coba ada yang mau debak nggak? Dia apa katanya tuh? Error-errornya kenapa? Kenapa error? Coba. Harus ditambah dengan dataset ya teman-teman. Jadi dia kan mau manggil orders nih ceritanya tuh. Nah tapi si Google Cloud ini tuh dia bingung ini tuh lu tuh maksudnya orders yang mana nih gitu kan. eh, Harus jelas setidaknya sama datasetnya. Makanya caranya adalah gini ya teman-teman, kalian cukup panggil orders nih gini kan muncul ya, tuh muncul kayak gini kan. Selanjutnya kalian tekan tab, coba tab di ini, tab di apa, di keyboard. Tuh, langsung ya, kayak gitu. Jadi nggak usah manual, kalian tinggal klik orders, terus tab, gitu. Tekan tab ya. Ini aku kasih keterangan. Apa? Ketik, sorry. Ketik orders, lalu tekan tab ya untuk memunculkan ini tokopedia.orders. Nah, kami kayak gitu ya, run. Ihau. Gitu. Nah, terus selanjutnya adalah ada fitur ini misalkan nih, contohnya coba kalian aku pengen tahu nih di sini nih, teman-teman. Coba kalian aku pengen query atau tampilkan semua transaksi yang ada di kota Los Angeles. Silahkan. Yuk. Apa query-nya? Kalau yang mudah klik di ini ya, di komentar ya. Aku pengen lihat query-nya. Ada yang udah query-nya, teman-teman? Oke, thank you Hafiz. Thank you Fadil. Oke, blok. Oh, Tokopak Edi. Tokopak Edi. Jangan lupa di brokeran ya. Oh ya, nih lihat nih teman-teman. Salah satu fitur dari si ini ya, Google BigQuery itu. Nah, jadi dia tuh lihat ya. Syntax error expected end of input but got keyword select at 71 tuh kan. Nah, maksudnya tuh apa? Jadi gini. Jadi kan karena aku nggak ngeblok nih ya. Kan aku nggak ngeblok nih, nggak ngeblok apa-apa di sini ya. Nah, dia tuh bakal mengasumsikan kalau aku tuh bakal merunning semuanya gitu ya, dari awal sampai akhir kayak gitu. Padahal, nah makanya error gitu kan ya. Makanya sintaksnya tuh error. Nah, makanya aku blok dulu nih. Nah, dia tuh langsung bakal meriksa ini tuh udah bener belum ya. Nah, lihat this query will process 2,3 megabyte when run kayak gitu. Nah, habis itu kan ada tuh oh ini kalau query-nya udah bener nih gitu kan ya. Tinggal di run, teman-teman. Pada tuh, udah ya tuh. Gitu. Atau enggak bisa kayak gini misalkan
Kak, aku tuh nanti suatu saat pengen manggil lagi nih yang City Los Angeles ini bisa nggak ya kalau kalau aku save dulu. Nah ini apa magicnya di BigQuery itu gini, misalnya kayak gini ya, aku run, nih terus aku save katakan. Nah itu kan ada save query atau save view kayak gitu. Nah kalau save view artinya tuh adalah gini, apa? Aku save query dulu deh. Kalau save query itu, cancel. Save query. Nah, ini kalau save query misalkan, oh aku udah, misalkan kalian bikin query panjang tuh ya. Nah, misalkan kalian, aduh malas nih gue harus nge-query lagi gitu kan. Ya udah, gue kasih nama aja di sini ya. Aku save terus ini, misalkan transaksi di kota Los Angeles. Gitu. Save deh. Muncul ya nih, save queries ya. Query-query yang disimpan kayak gitu. Ini kan lebih enak ya, teman-teman, kalau suatu saat kalian ini ya, kalau suatu saat kalian mau manggil lagi ini, mau manggil lagi query-nya kayak gitu. Nah, kalau untuk save save ini ya, save view nanti deh gitu kan, karena kita harus belajar dulu subquery gitu ya. Nanti kita bakal belajar subquery. Begitu, guys. Salah. Udah ya, ini close aja deh. Close, terus close. Nah, misalkan kita bukan nih, transaksi di kota Los Angeles ada. Udah kan ya, lebih jelas gitu. Oh ya, kalau ntar aku mau jawab pertanyaan yang Tio. Kak, sorry, berarti cache sensitif ya, kalau Los Angeles-nya kecil semua nggak kebaca. Iya, betul. Jadi ini tuh ya itu cache sensitif, teman-teman. Nanti kita bakal belajar gimana sih cara manggil yang dia tuh tidak cache sensitif gitu. Nah, kalau untuk Fahri, syntax expected and of input but code keyword select at 21. Coba aku pengen coba Fahri, query kamu semuanya di copy terus kirim ke komentar. Jadi kalau login BigQuery tinggal manggil query yang disimpan, iya bisa kayak gitu. Jadi nanti kalau suatu saat kalian login ke sini lagi ya, ini tuh udah ada ya teman-teman, kayak ya kayak kita nge-save kerjaan aja kayak gitu. Terus kalau misalkan di orders pun ya, kalau misalkan di orders pun ya dia bakal langsung ada tuh ya, karena ya saat kita bikin tabel dia tuh langsung permanen di situ kayak gitu, nggak usah di save apapun. Select bintang from Tokopedia orders expected and of input but got keyword select at 21. Query-nya tetap ada kok yang ini ya, selama kita nge-save ya di sini tetap ada kok, ini tetap ada, ini tetap ada nah gitu. Jadi ya itu gitu kan, save query kayak gitu nggak akan hilang. Fahri, kamu udah di blok belum ya ininya nih, kan di blok gitu. Jadi jadi pastikan yang di blok tuh ya yang di execute ini gitu sampai muncul ini, teman-teman. Tiap query wajib di save enggak kok. Query yang penting aja, misalkan kalian pengen nge-query apa yang kiranya penting tuh ya, yang bakal kalian tinjau lagi di kemudian hari, ya save kayak gitu. Oke. Next, selanjutnya ada yang error nggak? Ada yang error nggak? Yang tadi Hafiz kamu masih error nggak ya? Yang soal pembayaran, atau misalkan ada teman-teman lain yang harus masukin pembayaran? Oke, aman. Kak, kalau query yang udah disimpan bisa ditambahin query lagi nggak? Oh bisa kok, misalkan kayak gini ya. Misalkan aku nyimpan transaksi di Los Angeles nih. Gini ya, contohnya kayak gini. Misalkan pengen nambahin kondisi di mana profitnya tuh merugi kayak gitu ya, contohnya. Kan, gini. Nah, bisa jadi save query gitu kan. Tuh, save query gitu kan. Atau enggak, karena aku nambahin profit kurang dari 10 gitu kan, ini bisa di rename. Ini tuh bisa di rename. Bisa di rename nggak ya? Aku lupa lagi ini tuh.
Oh, di save query as, teman-teman. Nah, save query as yang ininya yang lama dihapus gitu. Misalkan transaksi Los Angeles rugi. Gitu. Save. Nah, ini dihapus yang ini, yang lama. Delete. 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 Aman ya. Di refresh konten. Oh, udah. Begitu. Ada pertanyaan lagi, teman-teman? Oke. Nanti kita bakal besok mungkin kita bakal belajar limit ya, teman-teman. Belajar limit ya tuh untuk membatasi apa yang ditampilkan di ini di query kayak gitu. Karena kalau udah ini aku gak nakut-nakutin ya, teman-teman, tapi cuma ini tuh pernah terjadi kayak gitu loh. Khususnya kalau kalian tuh menggunakan data yang gede ya sampai 1 terabyte, 2 terabyte kayak gitu. Kalau ini kan datanya kita cuma berapa ya? Cuma ya di bawah 5 megabyte ya. Jadi meskipun kalian nggak main limit pun kalian nggak akan tiba-tiba jebol tagihan jadi ratusan juta, nggak akan kayak gitu. Nah, aku sedikit sharing ya teman-teman. Jadi kalau pokoknya ini tuh terjadi di suatu startup intinya tuh kayak gitu. Nah, terus ada jadi gini ya. Jadi Google BigQuery tuh ya, dia tuh dibayar tuh berdasarkan apa? Berdasarkan ini teman-teman sebetulnya tuh. Nah, ini nih. Nah, jadi berapa megabyte atau gigabyte atau terabyte data yang ditampilkan ya, kayak gini contohnya tuh. Nah, jadi bukan per query ya, memang per query tuh ya, tapi lebih tepatnya adalah setiap query itu tuh dia munculin berapa megabyte kayak gitu kan ya. Nah, kayak gini. Nah, itu tuh apa? Oh ya, kenapa round query datanya lama? Karena ya pertama datanya tuh memang ya mungkin gede ya, data kutip gede, terus paling lebih ke internet sih, koneksi paling gitu. Karena dia sebetulnya ngedownload ya teman-teman. Jadi setiap kita ngerunning itu dia tuh ngedownload segini gitu. Nah, oh ya baik lagi ya teman-teman. Jadi BigQuery itu kan dia kan dibayar berdasarkan ini ya. Nah, berdasarkan data yang kita ambil kayak gitu. Jadi Big itu ada liciknya juga ya. Jadi dia tuh kalau kita nyimpan data tuh gratis tuh ya, atau misalkan ya murah tuh ya. Tapi kalau misalkan kita nge-retrieve datanya tuh kita bayar lagi gitu. Makanya Google tuh kayaknya dari sini ya teman-teman. Nah, ceritanya tuh adalah ada data analis tuh ya. Dia tuh pokoknya nge-produce tabel tuh gede banget. Pokoknya dia tuh intinya salah nge-query ya, entah itu waktu nge-join ya, entah itu di cross join atau kayak gimana, tiba-tiba datanya tuh gede banget tuh ya. Nge-query tuh dia tuh datanya gede banget. Nah, terus karena salah query di run tuh ya, ya jebol tuh ya. Dia tuh sampai rugi berapa pokoknya jutaan rupiah lah ya gitu kan kayak gitu. Intinya tuh salah nge-query gitu kan dari entah itu ngejoinnya salah sampai datanya tuh gede banget ya, intinya dia kok tiba-tiba tagihan BigQuery gede gitu kan ya, ternyata dia tuh nggak pakai limit terus salah ngejoin, contohnya kayak gitu gitu ya teman-teman. Ambil ukuran data memang nggak coba deh gitu kan tapi di sini nih waktu kita ngeran ini muncul di sini. Nah, tapi gak usah khawatir ya teman-teman, misalkan kalau kalian, Kak kalau kayak gitu apakah aku harus ngegantiin ya dipotong gaji? Enggak kok, aman kok, santai aja. Jangan jangan kayak gitu. Aku juga pernah pernah melakukan kesalahan yang kayak gitu ya teman-teman, tapi konteksnya bukan query gitu kan. Konteksnya tuh data aku tuh sebelum jadi data scientist ya, aku tuh di perusahaan yang sama tuh aku pernah kerja jadi market research kayak gitu. Kalau market research kan riset pasar ya, survei keluar kayak gitu kan. Ternyata waktu survei itu ya si manpower yang ngambil ya aku ada kesalahan ya, misalkan dari kesalahan nyeting goals ya, terus berakhir salah bikin instrumen ya, terus datanya tuh yang tadi kekumpul udah puluhan juta harus dikumpulin ulang lagi ya,
ya nggak apa-apa itu kan ya, kayak gitu, nggak akan dipotong gaji kok teman-teman. Gitu. Jangan apa ya? Jangan overthinking. Oke. Kalau nggak masukkan kartu kredit, apakah nggak ditagih? Nggak akan ditagih kok. Gitu. Dimarahin nggak Kak? Dimarahin. Dimarahin di depan forum, tapi untuk forumnya forum kecil, cuma tim market research sama tim marketing doang. Gitu kan. Perasaan gue nggak nyuruh ini deh, gitu kan. Lah Mbak, lah kan gue pernah ngomong ke Mbak, gitu kan. Gue memang tujuannya gini, iya. Tolong dilihat instrumennya, cuma bilang, oh ya Ki approve, gitu kan. Tapi waktu dijalanin, tiba-tiba salah, gitu kan. Udahlah, gitu kan lah. Bikin ulang lagi deh. Gitu. Oke, itu doang kok perjalanan untuk hari ini. Silakan teman-teman, kita masih punya waktu 9.45, 15 menit lagi itu. Silakan, aman ya kalau misalkan ada pertanyaan atau misalkan ada yang mau error juga boleh. Oke, teman-teman kalau misalkan ada yang mau bertanya, boleh raise hand terlebih dahulu ya, nanti aku tunjuk. Atau chat boleh nih. Kak bisa atur limit data yang digunakan nggak Kak? Dari Kak Alvina Detya. Oke, thank you. Kak bisa atur limit. Kalau limit, aku kurang tahu ya, ngelimit, maksudnya ngelimit data dalam megabyte-nya ya. Nah, aku kurang tahu, tapi kalau ngelimit jumlah row, aku tahu. Nanti kita bakal belajar di pertemuan selanjutnya ya, teman-teman. Limit, ada keyword limit di SQL gitu. Ini ada absennya kah atau hanya kelas tambahan aja? Nih, gimana nih Kak Fajar? Ada kok, ada link absennya seperti biasa ada di link tree. Tapi fokus ke Oke. materi dulu aja untuk sekarang. Oke, ada pertanyaan dari kalau open lagi dari save query. Kalau open lagi dari save query. Oh, ya. Save. Oke, good question. Jadi kalau save query tuh ya, save query itu dia tuh ini teman-teman ya, nge-save si ininya, nge-save siapanya tuh. Dia tuh nge-save si teks ini kayak gitu. Nah, tapi kalau save view, nah ada lagi namanya itu save view ya teman-teman. Maksudnya tuh dia view tuh kan kayak dia tuh nggak perlu nge-query lagi tuh ya. View tuh kayak ya tampilannya doang kayak gitu. Nah, kalau itu kayaknya enggak deh kalau save view. Makanya cara menghemat tuh dia tuh pakai save view. Next meeting pakai BigQuery atau pakai Postgre? Lupakan Postgre. Lupakan Postgre ya teman-teman, lupakan Postgre, lupakan SQL. Kita sekarang tuh Bhinneka Tunggal Ika ya, berbeda-beda mesin tetap satu BigQuery kayak gitu. BigQuery udah lupakan teman-teman, lupakan pg-admin, hapus instalasinya ya, kalian datang ke kontrol panel, uninstall gitu. Terus Dari Kak Ardian nih Kak, cara rapihin query result itu gimana ya Kak? query result tuh yang di bawah sini ya maksudnya, atau kayak gimana nih query result tuh? Iya, kayaknya buat ngerapihin itu bagian itu. Rapihin ini maksudnya di nge ngubah kolom gini maksudnya tuh, atau gimana ya, atau gimana mungkin dari ini, Boleh Kak Ardian on mic silakan Kak. atau misalkan Untuk boleh follow up menjelaskannya. di komentar. Oh, kadang ada row yang besar, ada yang row kecil. Oh, row. Kalau row tetap mungkin kolomnya, kolom nih, kolom kayak gini yang misalnya ada yang gede banget, ada yang kecil banget. Caranya tuh row-nya kakak yang beda, row-nya yang beda. Loh, kok nggak ini ya teman-teman ya? Row-nya sama, beda ukuran Maksudnya gitu. antara nomor 1, nomor 2 kan kadang nomor satunya lebih besar gitu. Ya, Bagaimana dia. biar lebih rapi gitu, biar seimbang ukurannya 1, 2, 3 seterusnya. Gitu. Oke, gimana ya aku? Soalnya dia nah, mana ya ntar. Soalnya kalau diklik kanan tuh nggak bisa tuh, nggak ada tuh ya. Atau ya di wrap text, menunya di mana ya ntar? Menunya di mana nih? Nggak ada menunya. Atau teman-teman mungkin bisa bantu gimana ke ngerapiin itu?
Execution graph. Ya kayak di web text ya. Jadi misalkan ada yang ke bawah, ada yang kayak gini gitu. Misalkan satunya tuh ke bawah itu kan, terus 2, 3, terus 4 tuh bawah lagi kayak gitu. ALT HOI. Coba kalau di Windows ya. Karena kalau di aku tuh nggak ada ALT, teman-teman. Atau nanti ya aku cari tahu dulu deh. Terus biar terlihat lebih rapi di query result. Ya, paling panjang satu-satunya teman-teman, aku kurang tahu juga nih. Save result. Oh, export data, pakai Okar. Refresh gitu. Nggak kayak gini. Enggak, ada Itu nggak bisa ada. langsung disambungin ke ini ya Kak, ke Ya, Google ya, Studio. itu bisa masukin ya. Nah, tadi ada pertanyaan nih dari siapa ya? Kak, kalau gua habis nge-query ngapain gitu kan? Nah, nge-query itu sebetulnya ya dia tuh nampilin data yang diminta tuh ya. Misalkan kita tolong dong, gua pengen lihat konsumen di Los Angeles tuh yang transaksinya gede tuh ya. Gua pengen nama terus kayak apa revenue-nya berapa kayak gitu. Nah, kalian tuh bikin visual tuh ya bisa langsung dibawa aja ke Google Sheet atau nggak bawa ke Looker Studio tuh ya kayak gitu. Bawa aja misalkan ini nih, ini misalkan kita bisa query kan ya, ini aku ngapain, nah tinggal explore data terus ke Google Sheet gitu, nanti olah di situ, entah yang kalian mau bikin chart atau bikin apa kayak gitu. Kalau misalkan Kak, aku pengen download hasil ini nih, hasil query ini jadi CSV, ya tinggal klik aja ini jadi CSV gitu kan ya, atau nggak Google Sheet gitu. Oke. Kalau mau hapus tabel di BigQuery nggak perlu drop tabel ya, nggak usah pakai drop tabel ya, tinggal klik aja di sini drop delete gitu, lebih mudah. Good question. Dari pakai drop table bisa Kak? Coba deh pakai drop table teman-teman, bisa nggak ya? Aku nggak drop table order, so silahkan coba. Ya, untuk tas-tas selanjutnya ya teman-teman, pakai BigQuery, pakai Postgre itu sebetulnya kalau kita ngobrolin ini ya, ngomongin ininya tuh, query-nya tuh sama aja sih gitu kan. Query-nya sama, cuma memang beda tools doang. Pertanyaan nih Kak dari Kak Dera. Kak, kalau ada 2 atau lebih dataset, terus kita mau gabungin datasetnya, bisa gak ya? Oke Kak, kalau aku ada 2 lebih dataset, terus kita mau gabungin datanya, bisa nggak ya? Gabungin data. Misalkan ini ya, misalkan ID ada Tokopedia, ini itu ada misalkan dataset lagi, misalkan lupa bapak kayak gitu. Terus kita pengen ngejoin si tabelnya. Kita nggak ya? So far kayaknya untuk nge-merge si dataset itu aku belum pernah lah ya, belum pernah lihat kasus kayak gitu, karena seandainya kalau kita punya 2 dataset aja nih, terus kita tiba-tiba pengen ngejoin dataset dari tabel dari 2 dataset itu dia tuh udah nggak bisa kayak gitu teman-teman. Jadi paling ya di apa ya, dibikin ulang kayak gitu ya. Aku lupa lagi nih, misalkan BigQuery from different dataset. Dia tuh bisa nggak ya? Ntar deh aku cari ya. Kayaknya dia bisa deh. Kayaknya dia bisa. Dia nggak perlu tools apapun. Jadi nanti tuh di sini kita minta ininya ya teman-teman, nama proyeknya misalkan, jadi nambahin di sini nih August Sirus gitu kan, August Sirus sekian. Nah, nanti kalau misalkan dia beda dataset ya kita dengan terpaksa harus nambahin alamat lagi di sini ya. Gitu. Jadi itu cara bacanya gimana ya teman-teman. Jadi sebetulnya tabel ini tuh ya, tabel orders dia tuh punya alamatnya. Alamat itu ini ya teman-teman.
dia tuh pakai backtick ya, bukan kutip satu tapi backtick teman-teman. Yang ada di tombol kalian tuh ada escape ya, bawahnya tuh ada backtick gitu, yang di samping tanda tilde. Nah, dia tuh alamatnya gini teman-teman, project ID gitu ya, titik terus dataset ID, terus selanjutnya adalah nama tabel gitu. Jadi kalau misalkan tabel orders ini ya, dia tuh berarti nama lengkapnya adalah Augusirus ya. Augusirus bla 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 lah, ini angkanya aku nggak tahu pokoknya. Terus dot kayak Tokopedia dot orders. Nah, aku tuh curiga kalau misalkan kita pengen pakai dua tabel yang berbeda di dua dataset yang berbeda, ya udah pakai ini. Kayak gitu. Nanti di sininya nih. Nah, di sininya diganti gitu. Kurang lebih kayak gitu sih. Kayaknya kayak gitu ya. Soalnya aku belum pernah nge-query di different dataset. Karena apa? Karena satu dataset harusnya dia tuh mewakili mengandung satu query yang utuh gitu loh. Misalkan Tokopedia, ya udah berarti segala sesuatu yang berurusan dengan Tokopedia itu harus di dalam satu dataset. Ya teman-teman kayak gitu. Makanya bagusnya dia tuh kalau bisa tuh nggak lintas dataset. Yang bagus tuh. Tapi nggak tahu nih, aku belum pernah nemu kasus kayak gitu. Tapi coba aja ya teman-teman. Coba kalian eksperimen sendiri kayak gitu. Oke, fine. Oke. Ada lagi kah? Mungkin ada lagi yang mau bertanya, Kak? Bisa di kolom chat atau resen ya? Fine. Oh iya, ada yang nanya nih tadi tuh, Kak, apakah bisa di Ando dan Redo? Bisa ya teman-teman, tapi dia tuh Ando dan Redo tuh dia tuh hanya di ranah nge-query-nya aja. Misalkan nih aku salah ngetik nih kayak gini ya. Ya udah di Ando tuh bisa kayak gitu. Tapi kalau misalkan kalian nge-ando kayak kayak bikin tabel, bikin dataset, nah kan tuh nggak bisa teman-teman. Jadi tetap dia tuh bakal di sini gitu. Dia tuh nggak tersentuh ranah si si Ando Redo gitu. Kak, kalau Tokopedia ditambah tabelnya lagi bisa gak ya? Oh bisa kok, tinggal klik ini aja, klik table gitu. Semudah itu. Ya udah, yang kayak tadi aja nih, misalkan kita tabelnya dari mana, ininya nama tabelnya apa, udah kayak gitu. Jadi bebas ya teman-teman, quick editing ya, Squid. Gitu. Nambah dataset tinggal di sini tuh ya. Jadi strukturnya kayak gini ya teman-teman, kalau si BigQuery itu project, di bawahnya ada dataset, di bawahnya ada table gitu. Jadi kalau misalkan kita pengen bikin table di bawah dataset, ya udah berarti kita menunya di dataset ya teman-teman, dataset create table gitu. Ada pertanyaan lagi nih, Kak, dari Kak Hafiz. Dataset di BigQuery sama database di Postgre itu sama gak ya? Sama, hampir sama lah intinya kayak gitu teman-teman. Intinya dataset dan database tuh dia isinya tabel gitu, sama wadah untuk isinya tuh tabel gitu. Jadi apa ya, kayak dataset dan database itu sama-sama folder gitulah gitu. Misalkan kayak apakah folder yang ada di Mac sama folder yang ada di Windows sama, ya sama gitu kan, intinya sama kayak gitu. Untuk BigQuery ini berarti cuman untuk nge-query doang ya, Kak? Nggak bisa untuk bikin database? Bikin database gimana maksudnya nih, bikin database gimana nih? Bikin database untuk ke website gitu misalkan. Untuk Oh kayak bisa awalnya. bisa Bisa kok juga ya? nge-connect kok, bisa kok. Dia tuh nanti ada pokoknya ada tools lagi ya teman-teman. Kalau misalkan kak gue mau bikin website terus connect ke database ini kayak gitu, itu bisa kok. Tapi cuma itu tuh toolsnya ada lagi lah, intinya kayak gitu. Oh iya, satu lagi ya teman-teman, BigQuery apakah bisa dark mode? Aku kurang tahu nih. Paling kalau pengen dark mode tuh kalian intinya di sini ya teman-teman, di preferences bisa nggak sih? Nggak ada nih, ini bukan preferences ini.
Language and region. Oh, personalization. Oh, cuma itu doang. Lo tadi bikin the cloud console, saya itu doang nggak ada sih, nggak ada nih. Kita kurang hacker ya kalau kan belum dark mode. Paling kalau dark mode kalian bisa pakai ini ya teman-teman, yang Google add-ons gitu. Kalian bisa pakai add-ons aja. Ada lagi nih Kak dari Kak Katakuri. Kak kemarin kan kalau di PG Admin bisa create table dan rename. Di BigQuery ini bisa nggak ya? Oh, gimana tadi itu? Di PG Admin kan bisa create table dan rename. Kalau di BigQuery ini bisa nggak ya? PGadmin bisa creatable dan rename. Oh iya, kalau kita ngobrolin creatable ya, creatable bisa nih, misalkan kayak gini nih. Creatable bisa. Oh, maksudnya nge-query-nya kayak gitu. Iya, mungkin langsung Creatable kayak kayak gini. create table dan lain-lain. Ya, kayak gini ya. Coba aja. Kan creatable, misalkan latihan, terus isinya tuh adalah nama varchar gitu. Kayak gini. Oh, datasetnya nambahin ya, Pak Edi. Ini pakai backtick. Blok run. Sana tuh. Coba misalkan ini ya ID, coba ID. Oh, ini namanya string. Cuma beda istilah doang. Nah, udah kayak gini kan ya. Run gitu. Terus kita refresh. Ada kan latihan tuh? Ada kan ya? Bisa kok, bisa. Creatable, cuma ya ada sedikit perbedaan ya. Kalau kemarin kan kita pakai varchar ya, teman-teman. Di sini cuma string kayak gitu. Jadi balik lagi kalau kita mau bikin table ya bisa bikin di sini, ya atau enggak kita bisa bikin di sini juga aman. Gitu. Gitu. Ada lagi kah? Oh ini dari Messi nih ya. Kak kemarin aku pakai yang spreadsheet terus pakai Cengkes tuh ya. Terus dia tuh biasanya tuh 40-an aja barisnya tuh yang diubah tuh. Nah itu biasanya trial ya dia tuh. Jadi Cengkes tuh kalau nggak salah dia harus dia harus sign in deh. Jadi kalau misalkan kita nggak pakai akun, nah dia tuh cuma 40 baris doang. Tapi kalau misalkan kita pakai ya register ya kayak sign up ke Cengkes itu dia tuh udah unlimited gitu harusnya ya. Aku kurang tahu. Karena aku kayak gitu. Oke, udah jam 10, gimana teman-teman nih? Oke. Lagi nggak? Mungkin itu tadi pertanyaan terakhir kayak dari Kak Messi itu. Oleh, siap. Oke, makasih banyak Kak Rizky atas materinya hari ini dan sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan dan sudah meluangkan waktunya di hari Minggu ya Kak. Terima kasih banyak loh. Aku juga alhamdulillah nih jadi agak lega ya kalau misalkan aku maju ke kelas selanjutnya tuh nggak baku hantam lagi di komentar. Iya, kemarin Jumat banyak banget yang ini ya, banyak banget yang masih error post Heeh, screen-nya dan masih bingung juga pakai PG Admin online ya. heeh. Ya mudah-mudahan kondusif lah ya kayak gitu. Thank Amin, you amin, teman-teman, amin. aku pamit duluan ya. Oke, terima kasih banyak Kak Rizky. Ya, dadah, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik teman-teman. Pertama terima kasih sudah hadir ya di pertemuan hari Minggu ini. Terima kasih banyak. Untuk absensi bisa cek di Linktree atau seperti biasanya di Bitly presensi strip.da11. Silakan diisi absennya. Untuk absen hari ini nggak sebenarnya nggak wajib ya, cuman nanti bisa buat penilaian base partisipan ya. Jadi tetap absen aja. Record ya, oke siap. Nanti aku recordnya aku minta untuk dipercepat ya untuk uploadnya. Karena bukan aku yang upload, jadi aku nggak punya akses untuk ke YouTube-nya ya. Jadi aku cuma bisa minta, aku bisa ngajuin dipercepat doang. Aku usahain dipercepat ya untuk uploadnya. Iya, yang Jumat sama yang hari ini aku usahain dibarengin gitu. Final project-nya boleh pakai BigQuery kan Kak? Boleh kok. Untuk final project itu sebenarnya boleh pakai apa aja ya. Kalau misalkan teman-temannya mau pakai BigQuery silakan. Kalau misalkan teman-teman ada yang terbiasa pakai, kemarin tuh ada yang bilang di Beaver itu nggak masalah. Atau mau pakai SQL yang lainnya itu nggak masalah.
Yang penting dikerjakan. Absen sampai jam berapa? Silakan sampai jam berapa aja, aku nggak tutup. Sampai besok aku ubah sesinya jadi sesi ke-8 ya berarti. Yang penting diisi. Jadi kan sekarang itu udah pakai ini ya, screenshot ya. Jadi aku rencananya sih nggak akan aku tutup ya. Jadi kalau teman-teman ada yang kelupaan absen, selama ada punya screenshot selama sesinya itu bisa. Oke. Kalau misalkan ada yang masih mau ditanyain, boleh PC aku aja ya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah hadir. Silakan berakhir pekan. Selamat berakhir pekan. Terima kasih yang sudah hadir. See you next session. Thank you Mas Fajar. Happy weekend.